Sebelum ke pembahasannya, saya jelasin dulu tentang karakter yang bernama Hu. Di novelnya sudah pernah bertemu Wang Lin 2 kali, tapi di dongguanya tidak ada, atau tidak ditampilin. Jadi saya kasih tahu dulu, agar orang yang tidak baca novelnya, atau yang hanya nonton dongguanya saja, tidak bingung dengan karakter Hu ini. Di saat mereka berempat memasuki pavilion, seorang pria yang dulu menjual resep pil pada Wang Lin, langsung menghampiri Wang Lin, dan menyambut Wang Lin dengan baik. Pria itu bernama Suluo. Kemudian Suluo mengantar Wang Lin dan yang lainnya ke kamar di lantai 3. Setelah mengantar mereka berempat, Suluo pergi ke lantai 2, dan berdiri di salah satu ruangan dan berkata, murid Suluo memiliki pesan mendesak untuk disampaikan kepada leluhur. Setelah mengatakan itu, suara seorang wanita terdengar dari dalam ruangan, dan menyuruh Suluo untuk masuk. Tak lama kemudian, Suluo kembali keluar dari ruangan itu, dan kembali menyambut para tamu. Di sisi lain, di sebuah gua yang tidak jauh dari kota pemberontak iblis, seorang pria tua sedang berkultivasi. Pria tua itu bernama Hu, dia berada di tahap menengah soul formasi, dan dia adalah pemilik pavilion pemurnian harta. Pria tua Hu pun membuka matanya, dan sebuah gambar wanita cantik muncul di depannya. Wanita itu adalah wanita di lantai 2 yang Suluo temui. Wanita itu pun melaporkan sesuatu pada pria tua Hu, dan setelah itu gambar wanita itu kembali menghilang. Pria tua Hu pun bergumam, seorang kultivator soul formasi yang mencurigakan. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Pria tua Hu ini pernah bertemu Wang Lin 2 kali. Pertama saat Wang Lin masih di tahap core formasi, dan yang kedua saat Wang Lin sudah tahap soul formasi, saat Wang Lin mau menangkap katak petir. Di sisi lain, Wang Lin yang ada di salah satu kamar di lantai 3 pavilion pemurnian harta, saat ini Wang Lin sedang mengobrol dengan Li Muan. Sementara itu, Lu Fei dan Tai Yan sedang duduk di pintu sambil berkultivasi. Sesekali Wang Lin memberikan pencerahan pada Lu Fei dan Tai Yan, dan membuat mereka berdua sangat senang. Karena sejak mereka berdua mengikuti Wang Lin, Lu Fei dan Tai Yan menjadi lebih percaya diri untuk mencapai tahap soul formasi. Jika mereka tidak bisa mencapai tahap soul formasi dalam 100 tahun, Lu Fei dan Tai Yan akan mati. Oleh karena itu, mereka berdua memutuskan untuk mengikuti Wang Lin. Di lantai 3 tersebut ada 3 kamar, dan saat ini seseorang di kamar sebelah kiri menyebarkan perasaan ilahinya ke kamar Wang Lin, karena penasaran dengan identitas Wang Lin yang dibicarakan oleh kultivator lain yang ada di pavilion tersebut. Orang yang ada di ruangan sebelah kiri itu adalah Qiu Siping, orang yang pernah beberapa kali bertemu dengan Wang Lin. Di saat perasaan ilahi itu mau masuk, Lu Fei dan Tai Yan langsung menghalau perasaan ilahi yang mau masuk, dengan perasaan ilahi mereka. Seketika Qiu Siping yang ada di kamar sebelah sangat marah, dan ingin melihat siapa yang berani melawannya. Sementara itu, Lu Fei memberitahu Wang Lin kalau orang yang baru saja menyebarkan perasaan ilahi lebih kuat dari mereka berdua, dan mengira kekuatannya berada di puncak tahap akhir Naschen Soul. Setelah Lu Fei mengatakan itu, Qiu Siping yang ada di kamar sebelah, yang saat ini sangat marah, dia langsung masuk ke dalam ruangan Wang Lin. Namun di saat Qiu Siping melihat tatapan dingin Wang Lin, Qiu Siping langsung ketakutan dan langsung mundur beberapa langkah. Qiu Siping bisa langsung menyadari kalau Wang Lin adalah kultivator tahap soul formasi. Saat ini Qiu Siping tidak mengenali Wang Lin, karena tampilan Wang Lin sudah berubah. Qiu Siping yang ketakutan dia dengan hormat berkata, junior tidak tahu kalau senior ada di sini. Saya sudah bertindak ceroboh, dan berharap senior bisa memaafkan saya. Sementara itu, Wang Lin yang melihat Qiu Siping, Wang Lin merasa kalau dia mengenalnya, namun Wang Lin tidak bisa mengingatnya. Tak lama kemudian, pria tua Hu tiba di pavilion pemurnian harta, dan langsung pergi ke lantai 3 untuk melihat kultivator soul formasi yang dibicarakan oleh bawahannya. Pria tua Hu itu berkata, aku dengar ada seorang kultivator soul formasi di lelang kali ini. Aku datang untuk melihatnya, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang aku kenal. Lu Fei dan Tai Yan yang melihat pria tua Hu langsung mundur, dan langsung berdiri di belakang Wang Lin. Sementara itu Wang Lin tersenyum, dan menyuruh pria tua Hu untuk duduk. Wang Lin juga terkejut, sebab pria tua Hu dapat mengenali identitas Wang Lin, karena saat dulu bertemu dengan pria tua Hu, Wang Lin memakai topi jerami. Kemudian pria tua Hu bertanya berapa banyak makanan binatang yang Wang Lin tangkap. Mendengar hal itu, Wang Lin mengatakan kalau dia hanya mendapatkan beberapa saja. Mendengar hal itu, pria tua Hu memandang Wang Lin, dan menjadi lebih berhati-hati terhadap Wang Lin. Pria tua Hu dapat mengenali Wang Lin sebagai orang yang dulu memakai topi jerami, karena pria tua Hu memakai teknik rahasia yang dapat mengetahui identitas seseorang dengan tubuh fisik mereka. Di saat Wang Lin dan pria tua Hu mengobrol, acara lelang itu pun dimulai. Sementara itu, Li Muan duduk di sebelah Wang Lin, dan memperhatikan lelang yang sedang berlangsung.
pria Tuahu yang memperhatikan Wang Lin, dia mengatakan kalau dirinya mengira pernah bertemu Wang Lin lebih dari 1 kali, namun dia tidak ingat pernah bertemu Wang Lin di mana lagi. Sementara itu, Wang Lin hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kemudian Wang Lin melambaikan tangannya kepada Qiu Siping, yang saat ini masih ada di luar ruangan Wang Lin. Qiu Siping pun langsung menghampiri Wang Lin, dan dengan hormat berkata, "Junior." Qiu Siping menyapa senior. Setelah menyapa Wang Lin, Qiu Siping juga menyapa pria Tuahu. Wang Lin yang sudah ingat dengan Qiu Siping, Wang Lin pun berkata, "Rekan kultivator Qiu, kita belum pernah bertemu lagi selama beberapa tahun. Aku harap kamu baik-baik saja." Mendengar hal itu, Qiu Siping terkejut, karena Wang Lin mengenali dirinya. Sementara itu, sampai saat ini Qiu Siping masih belum mengenali Wang Lin. Pria Tuahu juga terkejut, karena Wang Lin mengenal Qiu Siping. Kemudian Qiu Siping memandang Wang Lin, dan samar-samar merasakan kalau Wang Lin tidak asing baginya, namun Qiu Siping masih tidak bisa mengingatnya. Qiu Siping pun bertanya, "Senior mengenal junior?" Mendengar hal itu, Wang Lin tersenyum dan berkata, "Sudah lama sekali, aku khawatir kamu sudah lupa. Jika aku tidak mendengar namamu, aku juga akan lupa. Dulu kita membagi 2 Naschen Soul, dan kamu memberiku peta. Apakah kamu sudah ingat sekarang?" Mendengar hal itu, Qiu Siping terkejut, dan berkata, "Wang Lin, kamu mencapai tahap Soul Formasi." Mendengar hal itu, Wang Lin mengangguk. Kemudian Wang Lin menatap pria Tuahu, dan berkata, "Apakah kultivatorhu ingat sesuatu?" Mendengar hal itu, pria Tuahu pun ingat kalau dia pernah bertemu Wang Lin dan Qiu Siping, saat Wang Lin masih tahap core formasi. Pria Tuahu pun berkata, "Aku ingat. Aku tidak menyangka kamu yang dulu masih tahap core formasi telah mencapai tahap Soul Formasi." Sementara itu, Qiu Siping juga tidak menyangka kalau Wang Lin sudah mencapai tahap Soul Formasi. Karena saat dulu Qiu Siping dan Wang Lin masih di tahap core formasi, Qiu Siping tidak bisa mengalahkan Wang Lin. Dan saat mereka sama-sama sudah di tahap Naschen Soul, Qiu Siping masih tidak bisa mengalahkan Wang Lin. Sedangkan sekarang Qiu Siping sudah di puncak tahap akhir Naschen Soul, namun Wang Lin sudah mencapai tahap Soul Formasi. Kemudian pria Tuahu bertanya, apa yang diinginkan Wang Lin di acara lelang itu? Mendengar hal itu, Wang Lin mengatakan kalau dia menginginkan resep pil peringkat 6. Mendengar hal itu, meski pavilion itu milik pria Tuahu, namun pria Tuahu mengatakan kalau dia tidak bisa membantu Wang Lin, karena pil peringkat 6 itu akan dia jual di lelang. Mendengar hal itu, Wang Lin pun berkata, "Tidak masalah. Jika aku tidak memenangkannya, aku akan mencurinya dan membuat salinannya." Mendengar hal itu, pria Tuahu tertawa dan tidak lagi berbicara. Sementara itu, lelang terus berlanjut, dan pada akhirnya sampai di barang terakhir, yaitu resep pil peringkat 6. Suluo yang memimpin lelang itu pun mengatakan kalau resep pil peringkat 6 itu hanya bisa ditawar dengan batu roh kualitas tinggi, dan bisa ditukar dengan harta apapun, selama harga hartanya setara dengan harga resep pil peringkat 6. Mendengar hal itu, semua orang bersorak, karena banyak orang yang datang ke lelang untuk mendapatkan resep pil peringkat 6 tersebut. Sementara itu, Limuan menjadi gugup, namun Wang Lin langsung memegang tangan Limuan. Di sisi lain, Qiu Siping yang mau mendapatkan resep pil itu, saat ini dia sudah menyerah untuk mendapatkannya, setelah tahu Wang Lin juga menginginkannya. Oleh karena itu Qiu Siping tidak berani menawar resep pil itu. Tak lama kemudian, resep pil itu terus ditawar oleh orang-orang, dan harganya terus naik hingga 10.000 batu roh kualitas tinggi. Wang Lin yang tidak mempunyai batu roh sebanyak itu, dia mengeluarkan satu ukiran kayu King Song yang rusak, yang pertama kali Wang Lin buat. Meski ukiran kayu itu rusak, namun ukiran kayu itu masih mengandung domain waktu, yang kekuatannya setara puncak tahap akhir Naschen Soul, dan Wang Lin juga sudah memasukkan teknik pahatan es dari negara domain salju, jadi ukiran kayu itu tetap berharga. Pria Tuahu yang melihat ukiran kayu itu dapat melihat domain dan pembuluh darah dari teknik negara domain salju yang ada di dalam ukiran tersebut. Kemudian Wang Lin melemparkan ukiran itu ke lantai bawah dan berkata, "Aku menawarkan barang ini." Melihat hal itu, Suluo langsung menangkap ukiran kayu itu, dan menyerahkannya kepada beberapa penilai, untuk memeriksa ukiran tersebut dan menentukan berapa harganya. Sementara itu, pria Tuahu bertanya pada Wang Lin, apakah pembuluh darah dalam ukiran kayu itu teknik pahatan es boneka dari negara domain salju. Mendengar hal itu, Wang Lin terkejut karena pria Tuahu dapat mengenalinya. Kemudian Wang Lin pun mengangguk. Sementara itu, para penilai mengira kalau ukiran kayu itu setara tahap awal Naschen Soul, dan memberi harga 5.000 batu roh kualitas tinggi. Mendengar hal itu, Wang Lin mengerutkan kening, karena ukiran kayu itu tidak setara dengan 5.000 batu roh kualitas tinggi. Sementara itu, pria Tuahu yang tahu betul seberapa berharganya ukiran kayu itu, dia mengirimkan transmisi suara kepada Wang Lin, dan mengatakan kalau para penilai itu tidak tahu apa-apa.
Tak lama kemudian, wanita di lantai 2 datang menyapa Wang Lin, dan meletakkan batu giok ungu, lalu dia kembali pergi. Kemudian pria tua Hu berkata, "Rekan kultivator, aku akan membeli ukiran kayu milikmu itu." Giok ungu ini dapat ditukar dengan 20.000 batu roh kualitas tinggi di pavilion pemurnian harta. Mendengar hal itu, Wang Lin pun tersenyum, dan langsung menawar resep pil peringkat 6 dengan 20.000 batu roh kualitas tinggi. Mendengar hal itu, semua orang terkejut. Namun seorang wanita muda di lantai 3 langsung menawar resep pil itu seharga 30.000 batu roh kualitas tinggi. Wanita muda yang menawar itu bernama Zixin. Wang Lin yang mendengar hal itu seketika ekspresinya langsung berubah. Sementara itu, Qiu Siping mencoba menawarkan bantuan kepada Wang Lin, dan berkata, "Saudara Wang, aku memiliki 40.000 batu roh kualitas tinggi." Mendengar hal itu, Wang Lin menolak dan berkata, "Tidak perlu." Wang Lin menolak bantuan dari Qiu Siping, karena Wang Lin mengira harga 30.000 itu sudah sangat tinggi, untuk resep pil peringkat 6. Pada akhirnya tidak ada lagi yang berani menawar lebih tinggi, dan resep pil peringkat 6 itu dimenangkan oleh Zixin. Pria tua Hu yang melihat Wang Lin tidak mendapatkan resep pil peringkat 6 itu, dia hanya menggelengkan kepalanya dan pergi dari sana. Sementara itu, Wang Lin dan Lim Wan juga pergi dari sana, dan kembali ke penginapan mereka. Setelah sampai di penginapan, Lim Wan pun berkata, "Wang Lin, resep pil peringkat 6 itu tidak masalah. Kita bahkan tidak tahu resep macam apa itu." Mendengar hal itu, Wang Lin tersenyum dan berkata, "Kamu tunggu aku di sini. Aku pasti mendapatkan resep pil itu." Mendengar hal itu, Lim Wan hanya mengangguk. Kemudian Wang Lin menyuruh Lu Fei dan Tai Yan untuk melindungi Lim Wan. Setelah itu Wang Lin langsung pergi dari penginapan, dan sudah ada di luar kota pemberontak iblis. Wang Lin langsung menyebarkan perasaan ilahinya, untuk mencari orang yang mendapatkan resep pil. Setelah menemukan lokasinya, Wang Lin langsung menghilang dan muncul di sebuah gunung. Di sana Wang Lin melihat Zixin dan seorang lelaki tua. Wang Lin tidak bisa melihat wajah Zixin, karena dia memakai cadar penutup wajah. Di saat Wang Lin muncul, lelaki tua itu langsung menyapa Wang Lin dan berkata, "Junior Zhou Yanhong mengapa senior?" Sementara itu, Wang Lin yang sudah tahu kalau mereka berdua sengaja menunggu Wang Lin di sana, Wang Lin pun bertanya apa tujuan mereka menunggu Wang Lin di sana. Zixin yang sebelumnya ada di lantai 3 juga, dia tahu semuanya dan tahu kalau Wang Lin adalah kultivator soul formasi. Zixin yang membutuhkan bantuan Wang Lin, dia mencoba memikat Wang Lin dengan menawar resep pil dilelang dengan harga 30.000. Oleh karena itu, Zixin menunggu Wang Lin di gunung tersebut, karena dia tahu kalau Wang Lin pasti mencarinya. Kemudian Wang Lin dengan dingin mengatakan, agar mereka tidak membuang waktu Wang Lin, dengan hal yang tidak berguna. Mendengar hal itu, pria tua itu yang merupakan penjaga Zixin, dia bernama Zhou Yanhong, berada di tahap awal soul formasi. Zhou Yanhong langsung maju selangkah untuk menjaga Zixin dari Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin yang melihat Zhou Yanhong baru saja mencapai tahap soul formasi, bahkan Zhou Yanhong hanya menyalin domain orang lain untuk bisa naik ke tahap soul formasi, namun berani-beraninya melawan Wang Lin. Wang Lin pun menjentikan jarinya, dan sebuah sinar energi spiritual langsung melesat keluar. Melihat hal itu, Zhou Yanhong langsung mengeluarkan harta payung untuk menahan serangan Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin berkata, "Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri." Di saat sinar energi spiritual itu menabrak payung, sebuah retakan muncul di payung dan membuat Zhou Yanhong mundur beberapa langkah. Wang Lin yang tidak mau membunuh Zhou Yanhong, dia langsung menatap ke arah Zixin. Zixin yang ketakutan pun langsung mengeluarkan resep pil peringkat 6, dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin pun meraih resep pil itu, dan langsung membuat salinan dari resep pil tersebut. Setelah membuat salinan, Wang Lin kembali menyerahkan resep pil itu kepada Zixin. Kemudian Wang Lin bertanya apa tujuan Zixin menunggu Wang Lin di sana. Mendengar hal itu, Zixin pun berkata, "Senior, maaf karena junior sudah kasar, tapi aku terpaksa. Karena aku telah membiarkan senior menyalin resep pil ini, tolong bantu aku sekali. Aku dari sekte Kabut Samario. Ayahku adalah ketua sekte di sekte kami. 20 tahun yang lalu, ayahku memasuki makam abadi dan masih belum kembali. Makam abadi ini adalah salah satu dari 2 tempat paling berbahaya di Suzaku, setara dengan lembah 9 hantu desolate. Kultivasiku tidak cukup kuat, jadi aku berharap senior mau menemaniku ke sana untuk mengambil jasad ayahku." Ketika mengatakan itu, Zixin mengungkapkan ekspresi sedih. Sementara itu, Wang Lin yang sudah mendengar penjelasan Zixin, Wang Lin berkata, "Aku tidak punya waktu." Setelah mengatakan itu, Wang Lin memberikan batu giok ungu kepada Zixin, dan berkata, "Giok ini bernilai 20.000 batu roh kualitas tinggi. Anggap itu sebagai pembayaran karena aku telah menyalin resep pil ini." Setelah mengatakan itu, Wang Lin pergi dari sana dan kembali ke tempat Lim Wan.
Kemudian mereka berempat menuju formasi teleportasi, untuk kembali ke negara Zhou. 10 hari kemudian, mereka berempat tiba di negara Zhou. Wang Lin dan Lim Wan kembali ke lembah, sedangkan Lu Fei dan Tai Yan kembali berkultivasi di bawah tekanan pagoda.